Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 ya, di bulan 6 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Terlihat di sini ada penurunan di 2,97%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index sekarang di poin 61 ya. Masih di area grid, jadi ada penurunan kalau kita bandingkan dengan kemarin, dan itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ada sedikit penurunan ya untuk transaksi yang terjadi di Bitcoin guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada penurunan di 2,6% guys, dan mempertahankan harganya di 69.400-an dolar guys. Begitu juga untuk Ethereum, juga ada penurunan cukup lumayan ya di 3,12% ya. Kemudian untuk BNB juga turun di 1,7%, disusul oleh Solana di 5,3%. Dan memang ya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya, dan perubahannya antara 2-3% untuk rata-ratanya guys. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini memang cukup dalam ya untuk penurunannya di 8%, 9%, bahkan ada yang menembus di 10% guys. Kalian bisa cek sendiri ya di Coin Market Cap. Diinformasikan di sini guys, untuk Bank Sentral Eropa telah memangkas ya untuk suku bunga di 0,25% dan menegaskan pendekatan berbasis data guys untuk masa depan. Nah, ini menarik ya. Jadi Bank Sentral Eropa memangkas suku bunga dalam pergeseran yang dovish ya. Jadi Dewan Pemerintahan Bank Sentral Eropa mengumumkan pergeseran dalam kebijakan ekonominya dan memotong 3 suku bunga utama sebesar 0,25% atau sekitar 25 basis poin. Dan langkah ini menandai pertama kalinya ya bank tersebut menurunkan suku bunga pada operasi pembiayaan kembali utama, fasilitas pinjaman marginal, dan fasilitas deposito sejak tahun 2019. Dalam sebuah perilisan, bank menyatakan ya bahwa mereka mengambil penilaian terbaru dari prospek inflasi, dinamika inflasi yang mendasari, dan kekuatan transmisi kebijakan moneter sebagai dasar untuk mengambil keputusan setelah 9 bulan mempertahankan suku bunga acuan yang stabil. Christine Lagarde dan Luis de Guindos, Presiden dan Wakil Presiden ECB, mengatakan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh penurunan tingkat inflasi ya sejak September 2023 dan prospek inflasi jangka panjang yang positif. Dan meskipun demikian, bank menyatakan ya bahwa meskipun inflasi diproyeksikan turun dalam jangka panjang, harga domestik tetap kuat dan inflasi jangka pendek kemungkinan akan tetap berada di atas target untuk tahun depan. Dalam sebuah konferensi pers, Lagarde dan juga Guindos menjelaskan ya bahwa perubahan ini berasal dari penilaian terhadap kondisi ekonomi yang akan datang di Eropa ya, dan pemangkasan lebih lanjut akan didasarkan pada penilaian terhadap prospek inflasi dengan mempertimbangkan data ekonomi dan keuangan yang masuk. Pemangkasan pertama di Eropa dalam 5 tahun terakhir ini mengikuti pelonggaran Bank of Canada ya, yang baru-baru ini mengumumkan pemangkasan serupa sebesar 25 basis poin dan menurunkan suku bunga dari 5% menjadi 4,75% guys. Nah, ini menjadi indikasi yang bagus ya, dan bisa saja ini juga akan menjadi indikasi untuk FOMC berikutnya ya, dan bisa saja The Fed untuk selanjutnya mungkin akan menurunkan suku bunga juga guys. Nah, tentu saja biasanya seperti ini tuh efeknya akan bagus ya bagi aset-aset beresiko seperti saham ataupun kripto guys. Jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya masih kita lansir ya dari harian bitcoin.com. Diinformasikan di sini untuk Bitcoin memang turun ya di bawah 70.000 dolar, mencapai level terendah di 68.450 dolar ya, sekitar 86 juta dolar ini telah terlikuidasi ya untuk posisi long. Jadi penurunan yang mendadak untuk Bitcoin ini berdampak pada seluruh ekonomi kripto, menghapus sekitar 454 juta dolar dalam posisi long ya, dan ini telah terlikuidasi. Dan penurunan ini telah memicu likuidasi besar-besaran tentu saja ya di pasar derivatif kripto guys, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sekitar 405 juta dolar ya untuk posisi long telah terlikuidasi, kemudian 86 juta dolar secara khusus pada posisi long Bitcoin, dan sekitar 123 juta dolar dihasilkan dari berbagai koin lainnya ya. Sementara untuk Ethereum melihat 67,7 juta dolar dalam posisi buy, ini telah terhapus juga guys. Kemudian harga yang masih bergejolak ya di pasar mata uang kripto ini, di mana para pedagang ini dibiarkan mengambil pilihan tentu saja ya untuk implikasi dari perubahan yang tidak menentu tersebut. Dan anjloknya harga Bitcoin baru-baru ini memang semakin menyoroti dampak yang lebih luas pada seluruh ekosistem kripto guys. Dan saat pasar stabil, ketahanan
perjalanan untuk para trader ini yang berpengalaman dan pemula ini mungkin akan diuji di masa mendatang. Jadi kita akan tunggu ya, dan memang antusiasme di market kripto untuk belakangan ini agak riskan ya. Apalagi untuk Ethereum, di mana untuk ETF Ethereum Spot memang sudah disetujui ya untuk formulir 19B-2 kalau atau 4 ya, saya lupa ya. Nah, untuk formulir S-1 ini masih belum, yang artinya dana ETF Ethereum Spot ini masih belum bisa diperdagangkan, dan itu menjadi sedikit kekhawatiran di market ya. Dan tentu saja jika ada isu ataupun news yang kurang bagus, ini akan sangat gampang sekali bagi para trader untuk menjual asetnya ya, dan itu terjadi guys ya. Tapi tentu saja penurunan dari beberapa altcoin ini ataupun Bitcoin ini bisa diindikasikan hanya aksi jual ya dari para trader yang sudah mendapatkan profit atau aksi taking profit, yang mungkin mereka ingin mengamankan aset mereka ya sebelum nanti untuk masuk lagi ke market jika keadaan ekonomi sudah mulai stabil lagi guys. Oke, jadi kita akan update lagi nanti untuk selanjutnya. Kemudian untuk info lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian Coin Telegraph, untuk harga Bitcoin ini masih bertahan di $69.000 setelah adanya penurunan yang telah menghapus minat terbuka ya atau open interest dari Bitcoin senilai $1,3 miliar guys. Nah, di sini untuk Bitcoin dan juga Ether tetap lebih rendah ya selama flash crash kemarin. Dari data Coin Telegraph, Market Pro dan juga TradingView menunjukkan Bitcoin telah turun ya. Kemudian mata uang kripto terbesar yaitu Bitcoin telah mengalami volatilitas tiba-tiba pada pembukaan Wall Street sebelumnya berkat data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang disebut sebagai data skizofrenia guys, atau biasa disebut NFP ya, yang efeknya mungkin kurang bagus ya kalau kita lihat kemarin. Dan hal ini kemudian diperparah dengan kekalahan dalam altcoin yang disebabkan oleh reaksi pasar terhadap siaran langsung ya oleh investor pseudonym Roaring Kitty. Jadi kalau kalian kemarin itu melihat berita ya, agak ramai tentang Roaring Kitty ini, dan memang ada sedikit kekhawatiran dari streaming yang dilakukan itu guys. QCP merujuk pada rilis data makro minggu depan yang mencakup indeks harga konsumen ya atau CPI serta pertemuan Federal Reserve untuk menentukan kebijakan suku bunga guys. Jadi untuk beberapa minggu ke depan memang sedang dinantikan ya untuk efek dari CPI kemarin, khususnya untuk interest yang akan segera dirilis ya. Apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau akan menurunkan suku bunga? Dan mungkin karena adanya kekhawatiran itu di market, tampaknya para trader lebih cenderung untuk mengamankan dananya. Jadi dilepas dulu guys untuk aset beresikonya, dan dia mengamankan dulu ke aset fiat ya, khususnya untuk dolar guys. Jadi aksi sebenarnya seperti ini tuh wajar-wajar aja ya, karena tentu saja para trader ataupun para investor ini juga ingin cari aman dari kemungkinan yang tidak diinginkan pada saat perilisan data FOMC dari The Fed nanti guys. Oke, jadi kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya untuk informasi yang terakhir ya, ini cukup menarik juga seperti yang diinformasikan dari harian Bitcoin Systemi, di mana Donald Trump memperkenalkan dirinya sebagai presiden kripto guys selama pertemuan donasi. Nah, ini menarik juga ya. Orang ini memang kontroversi banget guys ya. Jadi menurut perkembangan terbaru ya, mantan presiden Amerika Serikat dan juga kandidat ya dalam pemilu baru yaitu si Donald Trump memperkenalkan dirinya kepada para pendukungnya ya sebagai presiden mata uang kripto guys. Memperkenalkan dirinya sebagai pejuang mata uang kripto dalam sebuah acara penggalangan dana di San Francisco dan mengkritik upaya Partai Demokrat untuk meregulasi industri ini. Trump mengumpulkan sekitar $12 juta ya pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh pemodal Ventura Teknologi David Sacks dan camat Ali Hapitia di rumah di lingkungan kelas atas Pacific Heights menurut 3 sumber yang berada di sana. Dan Donald Trump ini mengatakan bahwa dia akan menjadi presiden kripto. Ini kata Trevor Traina, seorang eksekutif teknologi yang berbasis di San Francisco dan mantan duta besar Trump untuk Austria. Menurut anggota Komite Nasional Partai Republik ya, yaitu si Harmeet Dillon, Trump menekankan pentingnya mata uang kripto dan menyatakan dukungannya yang kuat untuk industri ini. Namun Dillon mencatat bahwa Donald Trump tidak memberikan rincian spesifik tentang kebijakan kripto yang diusulkannya guys. Nah, ini cukup menarik ya. Dan apakah ini menjadi salah satu cara untuk menaikkan election ya dari si Donald Trump ini menjelang pemilihan untuk presiden baru lagi untuk Amerika Serikat, dan apakah ini berhasil? Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya, dan untuk info yang lain nanti kita akan share di Twitter. Serta untuk rekomendasi project baru kita akan share di Telegram ya. Baik project yang masih ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet ya, kalian bisa mampir di situ. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.